Jadi, rupanya ada kasta di antara para penghuni pabrik ini. Setiap tempat ternyata memang berpenghuni. Hanya saja, kasta mereka berbeda-beda. Ada yang paling kuat, hingga yang paling lemah. Ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu, di mana yang paling kuat? Jawabannya ada di lahan kosong di samping gerbang tak terpakai di utara. Tempat di mana rumputnya tak pernah dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin. Kali ini aku akan melanjutkan cerita yang kemarin. Bagi kalian yang belum mendengarkan part 1-nya, nanti link aku taruh di kolom deskripsi. Kalau tidak aku taruh di atas ya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya. Biar nanti kalau aku update cerita baru, kalian gak ketinggalan. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan. Selamat mendengarkan. Dahulu, sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkut tebu. Jadi dilakukan pembabatan guna membebaskan lahan dari rumput liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan. Rumput dibabat sampai pohon mangga di sana akan ditumbangkan. Namun, rupanya hal yang mereka lakukan membawa kemarahan besar bagi penghuninya. Tepat setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antaranya bermimpi ditemui seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang akan mereka kerjakan. Karena bila dilanjutkan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa nekat tetap melanjutkan. Keanehan pun terjadi. Gergaji mesin yang digunakan untuk menumbangkan pohon di sana, semuanya patah. Seolah-olah pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu. Beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun yang paling aneh, rumput yang dipotong kemarin tumbuh seperti semula. Seolah-olah mereka tak pernah memotongnya sebelumnya. Hal-hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya Pak Mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara, sekaligus memanggil orang pintar. Ketika di terawang tempat itu, si orang pintar hanya berpesan, "Jangan lanjutkan bila kalian tidak mau meregang nyawa." Bingung, sang mandor pun bertanya, "Kenapa, Mbah?" Orang pintar itu menunjuk satu tempat yang bisa dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini. "Apakah bisa diusir, Mbah?" tanya sang mandor. Si orang pintar kemudian tersenyum kecut. "Berani bayar berapa kamu dengan nyawaku?" Si mandor terkejut. "Nyawa, Mbah?" "Iya, nyawa. Saya tadi sudah berbincang sama dia. Dia bilang nyawa sampean-sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun gak akan bisa kalian babat lahan ini. Mau mati konyol sampean?" Tekan si Mbah. Akhirnya si orang pintar bercerita, pabrik tempatmu bekerja adalah sarang kerajaan demit. Kaget bercampur bingung, sang mandor bertanya kembali, "Maksudnya, Mbah?" "Ya, ini pusatnya kerajaan demit. Tahu demit tidak?" Jadi rupanya
Penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ular diibaratkan adalah panglimanya. Di setiap sudut pabrik selalu ada yang terkuat dan menjaga wilayah teritorinya sendiri. Termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Semua tidak berhenti sampai di sini. Setelah pabrik tutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa B. Warga desa B ini adalah seorang lelaki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya. Entah ada yang memberitahu atau tidak, ia tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong itu. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan membabat rumput liar itu. Tidak sampai setengah hari, karung yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya. Ia pun segera pulang. Tanpa ia sadari, ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Di malam harinya ia terbaring sakit. Badannya demam, panas, sudah diberi obat namun seperti tidak ada pengaruhnya. Tidak hanya itu, si lelaki tua meronta menahan sakit yang teramat sangat. Seperti disiksa oleh sesuatu. Rupanya ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya. Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia kaget. Karena di depan rumah lelaki tua itu, ada wanita bertubuh ular sedang menari-nari di depan rumah. Dalam hati orang itu berkata, ada bencana dalam rumah ini. Keesokan harinya, orang asing itu bertamu. Ia disambut sang istri. Bertanyalah orang itu dan akhirnya si istri bercerita. Ia meminta izin untuk melihat lelaki tua itu. Di luar dugaan, kondisinya sudah sangat parah. Bahkan beberapa kali lelaki tua itu meracau minta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua dibawa ke guru spiritualnya. Namun rupanya semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua. Namun semua belum berakhir. Di tubuh lelaki tua itu ditemukan sisik ular. Si istri hanya menangisi jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberi saran agar pemakamannya dilakukan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang-orang tak bertanggung jawab. Namun semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Aku dan yang lainnya akhirnya bergegas pulang. Manakala hari sudah terik dengan jambu biji sekresek. Kita sepakat mau lewat gerbang utara. Di samping lahan kosong, rupanya Udin benar. Di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik sehingga kami bisa menerobos lewat situ. Jujur, aku masih merinding tiap lihat lahan itu. Auranya gelap dan mencekam. Namun, aku masih ingat pesan seseorang. Asal kamu gak ganggu, dia juga gak akan mengganggu. Mereka butuh alasan untuk mengganggu. Aku berjalan menelusuri jalur utara. Sampai aku melihat gedung TK lama aku. Melihat gedung TK sekolahan aku mengingatkan aku akan peristiwa itu. Waktu aku masih TK. Di mana ada satu peristiwa yang gak bakal pernah aku lupain. Peristiwa tentang aku, Endah, dan pohon beringin tua di belakang gedung sekolah. Tepatnya di samping lahan kosong itu. Di mana aku melihat ada gadis kecil yang menjaga pohon beringin tua itu. Hal yang gak banyak orang tahu adalah aku gak bisa lihat secara langsung. Tapi aku bisa memvisualkan sesuatu dari cerita orang lain. Lalu bagaimana aku tahu tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin itu? Endahlah yang memberitahu aku pertama kali. Sosok yang akan aku ceritakan ini, kita balik jauh ke belakang saat aku masih TK.
TK ini dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat dari denah lokasinya, cukup jauh dari lapangan tenis. Namun jaraknya cukup dekat dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin inilah yang akan jadi fokus cerita kita. Sebelumnya aku mau kasih tahu, sampai saat ini tulisan ini aku buat tanggal 6 Maret 2019. Pohon beringin ini masih tetap berdiri, termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya. Jujur, aku pengen ambil gambarnya, biar kalian bisa lihat. Tapi aku harus urungkan. Aku tahu mereka gak suka. Yuk lanjut ke ceritanya. Ketika aku TK, pohon beringin itu memang seringkali mencuri perhatian aku. Entah kenapa, ada energi negatif yang bikin aku gak bisa mengalihkan pandangan tiap aku melewati halaman sekolah. TK aku sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup menyeramkan. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama aku bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana. Namun, belum ada bukti bahkan sampai tulisan ini aku tulis. Jujur, sekarang aku merinding. Namun kisah yang lain tak kalah mengerikan. Satu yang selalu diceritakan turun-temurun. Dahulu beredar cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Jadi, dulu ini adalah tempat penjagalan kuda, di mana kepala dan tubuh binatang itu tersebar di sini. Sehingga setiap malam, Pak Abud si penjaga sekolah seringkali mendengar suara kuda meringkih. Ngomong soal suara kuda, kisah ini berkaitan dengan suara kuda yang didengar Mas Hendra di video part yang pertama. Jadi yang jelas, zona utara adalah zona di mana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Kita balik lagi ke gedung TK. Ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil, sedangkan 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas itu, ada lagi beberapa ruangan, seperti ruangan guru, lalu ruangan musik. Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Pak Mamat, guru yang mengajar musik. Namun banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatian aku. Di sudut kelas musik ada sebuah piano kecil. Piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Mengerikannya adalah seringkali lantunan nada piano dimainkan, bahkan di siang bolong sekalipun. Yang menjadi masalahnya adalah setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tidak ada seorang pun yang duduk di kursi memainkan piano. Seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Aku sendiri belum pernah mendapat pengalaman itu. Jadi aku anggap itu hanya rumor kosong. Termasuk rumor anak kecil yang suka menunggu di kamar kecil. Tapi ada satu rumor yang gak bisa aku katakan sebagai omong kosong. Karena rumor ini pernah aku buktikan dengan sendirinya. Rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin. Kisahnya dimulai ketika aku melihat Endah. Endah adalah tetangga aku. Sejujurnya kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Namun ayah kami memiliki ikatan yang erat sehingga akhirnya aku mencoba bersikap baik dengan dia. Namun dia gak bisa dibaca dari luar. Sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman-temannya, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling aku benci di tempat ini. Itu adalah pohon beringin di belakang. Pernah beberapa kali Endah tidak mengikuti kelas, hanya karena ia terlalu asik melihat pohon itu. Sampai guru kami, Bu Etik, menegurnya beberapa kali. Namun tetap saja, anak itu bertingkah aneh. Suatu hari aku begitu penasaran, jadi aku putusin mendekatinya. Aku mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini. "Apa sih yang kamu lihat?"
kata aku. Kamu lihat pohon beringin itu? Iya, kata aku lagi. Ada anak kecil yang melihat kita saat ini. Mendengar itu, perlahan aku bisa memvisualkan ucapan Endah menjadi sebuah bayangan. Anak perempuan, kata aku tiba-tiba. Endah akhirnya melihat aku. Kamu bisa melihat juga toh? Saat itu pun aku langsung pergi, karena entah kenapa firasat aku enggak enak. Itu adalah pengalaman satu-satunya yang aku ingat tentang makhluk ini. Namun rupanya makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desa aku. Karena apa yang terjadi berikutnya, dia merasuki salah seorang warga. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong, ketika aku sedang bermain dengan anak-anak. Aku mendengar baru saja terjadi sebuah kehebohan. Banyak warga yang mendekat dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran aku pun mendekat. Rupanya Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halamannya sering aku pakai untuk bermain, berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya Mbah Nang mencoba menenangkannya, namun rupanya Mbah Bun masih terus saja menjerit. Aku yang sedari tadi memperhatikan gelagat aneh itu akhirnya sadar. Mbah Bun kesurupan. Masalahnya adalah Mbah Bun terus berteriak, dia minta pulang. Aku mau pulang, aku mau pulang. Mbah Nang akhirnya yang pertama kali bertanya perihal itu. Pulang kemana? Ke rumahku, jawabnya. Siapa kamu? Tanya Mbah Nang. Namun sosok itu melotot, tidak mau menjawab lalu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi, sampai akhirnya om aku datang. Dekno yang merupakan juru kunci di desa aku. Sekali lihat, Dekno langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Bun. Ngapain kamu di sini? Tanya Dekno ketus. Aku mau pulang, jawabannya sambil melotot. Pulang? Tapi kamu ada di dalam raga seseorang. Terjadilah perdebatan panjang. Intinya makhluk itu tidak sengaja kesedot tubuh Mbah Bun ketika beliau melamun. Untuk itu aku cuma berpesan, hati-hati bila melamun. Pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dirasuki. Setelah terjadi tawar-menawar, bagaimana makhluk itu keluar? Rupanya dia mau satu syarat. Dia mau keluar hanya saja Dekno harus mengantarnya dengan cara digendong di punggungnya. Dekno pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Dekno seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana. Sampai saat ini gadis itu masih ada di sana. Hanya saja sekarang ia tidak lagi suka berjalan-jalan ke desa aku lagi. Entah kenapa. Sekarang kita menuju ke bangunan gereja 200 meter dari gedung TK. Di sana terkenal dengan satu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Namanya adalah Suparlan. Biasa dipanggil Wak Parlan. Beliau adalah orang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja. Kiri kanan rumahnya hanya ada tanah kosong. Di sana ditanami berbagai tanaman kebun. Ubi, pisang, cabai, dan sebagainya. Pernah beliau bercerita bila gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang tidak biasa. Bila hanya kuntilanak, pocong, atau yang lainnya, Wak Parlan sudah biasa. Karena dulu beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun gereja ini lain daripada yang lain. Di suatu malam, godaan mengganggu tidurnya.
ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Cantik nan menggugah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini, sehingga ia terbangun dari tidurnya. Kemudian rintihan menangis menelusup telinganya, halus dan lembut. Suara itu seolah menghipnotisnya, karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja Jawi Wetan. Tidak sulit membuka pintu pagarnya, karena memang beliaulah yang diberi mandat untuk menjaga gereja ini. Kini ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya. Ditelusurinya lorong demi lorong. Pintu-pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangannya. Seolah di guratan yang terbuka itu ada sosok yang mengintipnya. Namun, takut bukan kawan baik seorang Parlan, yang konon memiliki ilmu kebatinan. Rupanya suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana kursi dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Parlan merasa ada yang ganjil di ruangan ini. Selama ini, ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon randu, sehingga ia tidak tahu menahu akan apa yang ada di dalam ruangan-ruangan ini. Setengah hatinya berbisik untuk pergi dan angkat kaki, namun setengahnya lagi berkata, ada penasaran yang harus dilunasi. Meski kaki gemetar menumpang badan ringkih, tak kalah suara dari pintu tua terbuka, ia hanya melihat ruangan seukuran kamar tidurnya. Tidak terlalu besar, namun bedanya sangat berantakan. Tak didengarnya lagi suara tangisan itu. Ketika tangan terpatri untuk menutup lagi, sudut mata Parlan menatap ujung ruangan. Seseorang tengah meringkuk di sana. Parlan awalnya ragu, mana ada seseorang di sini, dini hari meringkuk menyendiri. Parlan mendekatinya, ditepis pikiran buruknya. Mungkin ia terkunci dan tidak ada yang mengetahui, ucap hati kecilnya. Kaki sudah melangkah, tak ada waktu untuk berbalik kembali. Mohon maaf, Anda siapa ya? Suara gemetar Parlan menghentikan tangisannya, namun jawaban tak kunjung bersambut. Dalam kengerian, ia terjebak di dimensi asing. Karena pertanyaan tak dapat jawaban, Parlan menyentuh gadis misterius di depannya. Sampai wajahnya terangkat, dan Parlan bisa melihat dengan jelas wanita yang ada di dalam mimpinya. Menangis, merintih, kemudian menjerit. Parlan kaget, bukan karena jeritanya. Namun bola mata gadis itu tidak ada pada tempatnya. Air mata di pipinya hanya tangisan merah darah yang mengalir dari dua lubang kosong tempat seharusnya bola mata berada. Yang Parlan ingat hanya zikir kecil, berharap ia sadar dengan apa yang ia lihat. Namun, di tengah zikir kecilnya, wanita itu menjerit semakin keras, seolah-olah ia marah, sangat marah. Sehingga Parlan akhirnya berlari pergi. Ia tahu ia dalam bahaya. Setelah kejadian itu, ia tidak mau lagi menjaga gereja itu dari makhluk yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Wanita yang menangis, begitulah warga desa memanggilnya. Lanjut kita ke zona timur. Zona timur adalah tempat yang paling dekat dengan desa aku. Di sebelah gereja ada sebuah gerbang besar, tempat keluar masuknya truk pabrik. Tahun 2006, 3 tahun pasca aku pernah diincar oleh salah satu penghuni zona selatan. Aku gak pernah pergi ke pabrik bagian selatan lagi. Namun aku masih sering berkunjung di zona lain. Untuk apa? Jawabannya mengejar layang-layang. Jadi bila musim adu layang-layang, biasanya aku dan Endah, yang waktu itu kita sudah akrab dan ternyata orangnya cukup menyenangkan,
kami berdua biasa ngumpul di gerbang timur ini. Karena begitu ada layangan yang putus, aku dan Endah siap buat masuk. Ya masuk di sini itu masuk ke pabrik ya. Benar dugaan aku. Endah nunjuk ada satu layangan yang putus. Tanpa pikir panjang, aku lompat ke pagar, diikuti Endah. Kami langsung mengikuti layang-layang yang sesuai prediksi aku masuk ke dalam pabrik. Buat kalian yang bingung, kok tidak ada satpam yang berjaga? Karena tahun 2006 adalah 2 tahun pasca pabrik ini akhirnya gulung tikar, yaitu tahun 2004. Aku dan Endah langsung berlari. Sialnya, layangan itu masuk ke gudang baru. Di gudang baru atapnya dulu adalah seng, tinggi sekali, hampir lebih dari 40 meter. Ini adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda. Jadi gudangnya nggak umum tingginya. Hanya saja seng-seng yang jadi atap sudah pada berlubang. Aku masih mencari kemana layangan itu nyangkut. Aku terus dan terus menatap ke atap, sampai aku dengar Endah mengatakan, "Assalamualaikum." Aku kaget waktu dengar, karena di sana cuman ada aku. Jadi Endah ngasih salam ke siapa? "Siapa sih yang kamu beri salam?" "Ini loh Mbah." "Mbah siapa?" Endah nggak jawab, lalu ngajak aku jalan lagi. Aku tiba-tiba merinding. "Keluar aja yuk," kata Endah tiba-tiba. "Lah kenapa? Kok kayak ketakutan gini?" "Yang punya tempat ini gak suka sama kita." Aku lihat wajah Endah panik. Bingung, Endah bisa takut juga. Akhirnya kami berlari ke gerbang tempat aku masuk. Tapi tiba-tiba aku lihat seekor burung merah. Emang dasar aku ini, sampai gak sadar aku ngejar burung itu, dan kepisahlah sama Endah. Rupanya hal ini membuat aku nyesel seumur hidup, bahkan sampai sekarang, karena Endah harus menanggung akibatnya. Aku ngejar burung itu sampai jauh masuk ke dalam pabrik, bisa dibilang di pusat pabrik. Di samping gedung besar atau bisa dibilang paling besar, di sisi bangunan itu ada cerobong asap pabrik yang paling terkenal. Aku kaget waktu melihatnya. Aku nyari-nyari Endah dan aku gak nemuin dia. Akhirnya aku menelusuri jalan aku tadi. Namun aku baru paham apa maksud Endah. Di waktu siang bolong, aku merasa gak sendirian. Malah seperti di pusat keramaian. Aku emang gak bisa lihat. Tapi bila kalian jadi aku, rasanya seperti jadi tontonan. Aku mulai lari. Tapi semakin aku jauh lari mengikuti jalan, semakin aku tersesat. Seolah jalannya cuma itu-itu aja. Jantung aku rasanya gak karuan. Dan aku gak bisa bayangin seberapa marahnya bapak kalau tahu anaknya yang badung ini masuk ke pabrik lagi. Tanpa aku sadari, aku menangis. Nangis di waktu aku udah SMP sangat memalukan. Tapi gimana lagi? Aku udah diliputi perasaan campur. Takut, khawatir, bingung. Dan ketika aku nangis, aku dengar Endah memanggil aku. Rupanya itu memang Endah. Dia langsung memanggil aku, minta aku pegang bajunya. Aku ingat, Endah cuma bilang, "Sudah, jangan lihat ke belakang pokoknya." Aku yang dasarnya emang gampang penasaran, aku lihat ke belakang. Tapi tidak ada apa-apa. Kecuali yang aku pegang udah bukan baju Endah lagi. Lebih ke seperti batang daun kelor yang dibawa oleh pria tua. Aku otomatis kaget untuk beberapa saat, sampai aku bisa menguasai diri aku. Karena sepertinya beliau tidak menyakiti aku sama sekali, tapi lebih ke nunjukin jalan. Aku akhirnya ikut. Aku dibawa ke sebuah gudang baru lagi. Di sana aku lihat Endah tersungkur dengan memegang kakinya.
Aku yang lihat itu langsung nyamperin dia. Endah merintih menahan sakit. Rupanya waktu dia nyari aku, dia gak sengaja lompat dari pijakan. Padahal pijakannya gak tinggi. Tapi kaki Endah seperti digebuk sama benda keras sekali. Yang aku ingat, di tengah-tengah Endah nahan sakit, dia cuma bilang, "Panggilkan saja Mas Uji." Mas Uji itu adalah kakaknya Endah. Aku gak paham maksudnya. Jadi aku akhirnya lari ke gerbang. Belum sampai gerbang, aku papasan sama Mas Uji. Yang buat aku bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa ada di sini? Mas Uji manggil aku. "Loh, di mana Endah? Bukannya kalian main bareng?" "Endah jatuh Mas di sana," teriak aku. Sampainya di rumah, Bapak Endah marah besar sama aku. Sehingga hal ini sampai ke telinga Bapak. Aku dimarahi habis-habisan. Namun dari semua kejadian itu, banyak hal janggal terjadi. Yang pertama adalah salam dari Endah. Sejak awal masuk gerbang baru, rupanya Endah melihat kakek-kakek yang menyambut mereka. Hanya saja, beliau mengatakan jangan masuk lebih dari ini, daripada dia tahu. Yang dimaksud dia adalah yang punya tempat ini. Bila aku pikir kembali peristiwa ini, gudang baru hampir pusat pabrik, dan itu tepat di samping bangunan utama, samping cerobong asap. Apakah maksud yang punya tempat ini adalah rajanya? Yang kedua, rupanya ketika aku ngejar burung itu, Endah ngeliat aku kayak dirasuki. Cepat sekali. Karena ketika Endah berusaha ngejar, aku ngilang begitu saja. Endah panik. Akhirnya dia nyari lebih ke dalam. Nah, ketika dia masuk ke tempat ini, dia melihat naga yang besar sekali, berjaga di bawah cerobong asap. Di sini Endah ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Namun karena begitu buru-buru, dia melompat di beberapa pinjakan yang tingginya gak seberapa. Ada yang dari tadi mengincar Endah, sehingga akhirnya kakinya dipukul. Endah sendiri bilang yang mukul itu badannya gemuk, bongsor, punya payudara kayak perempuan, tapi bertaring dan mengerikan. Tapi makhluk itu hanya melotot terus waktu Endah sudah tidak bisa jalan. Terus yang terakhir, bagaimana Mas Uji tiba-tiba tahu Endah di sana? Kata Mas Uji sendiri, dia dijemput anak-anak kecil. Mereka bilang adiknya dalam bahaya, dan dia menunjuk ke pabrik. Mas Uji yang tahu di mana Endah biasanya berada segera menyusul. Rupanya dugaannya benar. Mas Uji bertemu aku. Dan anak-anak yang nunjukin jalan sudah lenyap. Sekarang Endah menjadi cacat. Dia jalan dengan kaki terpincang-pincang. Setiap aku melihat dia, aku masih ngerasa bersalah. Namun Endah tidak pernah membahas hal itu lagi. Karena keluar hidup-hidup dari sana itu sudah patut disyukuri. Dibandingkan dengan seseorang yang gantung diri di pohon waru di samping bangunan utama. Karena kata Endah, itulah nasib bagi mereka yang sudah melihat wujud rajanya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Gimana menurut kalian? Ternyata kerajaan Demit itu beneran ada. Dan menurut sumber yang aku baca, pabrik ini memang benar-benar ada. Nanti link aku taruh di deskripsi deh. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.